Geger. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan seorang ojek online yang mendapatkan orderan di mana orderan tersebut dikiranya barang yang harus dikirim tapi ternyata dengan alamat pengiriman adalah kuburan yang setelah akhirnya dia mencari tahu untuk siapa tidak menemukan orang yang dituju dan ketika dia mencoba untuk membuka paket tersebut yang isinya adalah jenazah dari seorang bayi. Untuk itu kita akan hadirkan ini dia Bang Ojek Bapak Online. Yusuf Ansyari. Bang Yusuf, selamat pagi. Selamat datang di Bagi Ambiar, silakan. Bang Yusuf, sangat mengejutkan pastinya ya. Abang dari Medan langsung datang sini kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Bang. Yang terlintas dalam kepala Abang ketika membuka paket tersebut dan akhirnya adalah jenazah seorang bayi apa? Itu langsung kaget sih. Kaget dibuka kan udah lemes juga, nggak berani ngelihat juga lagi. Dan memang sudah tidak bernyawa. Udah nggak bernyawa kan udah nggak bergerak dia. Baik, kita akan lihat ini cerita Bang Yusuf Ansyari yang mengalami kejadian tersebut. Ansyari, boleh diceritakan awal mula menerima orderan itu gimana Bang? Gimana tuh Mas? Saya kan kondisinya mau menjemput orang tua di rumah sakit yang ada adiknya yang sakit. Karena nggak jadi dijemput, saya hidupkan aplikasi. Nah, dapatnya dekat rumah sakit itu juga. Setelah dapat orderan, itu saya menuju ke penjemputan di depan Indomaret di seberang di pinggir jalan. Oh, jadi di pinggir jalan, bukan rumah atau bukan kosan ya? Bukan rumah. Oke, yang berarti ada orang yang menyerahkan paket tersebut. Ya, yang menyerahkan itu perempuan, tapi di situ ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan tersebut yang ada dalam tayangan yang tadi kita saksikan? Ya, benar itu. Betul mereka ya? Ya. Berarti kan kalau pesan untuk pengiriman ojek online, nomor handphone tuh tertera di situ ya? Ya, tertera dia. Oke, tujuannya mau dikirimkan kemana? Dia ke alamatnya, alamat Mukhtar Basri. Dia di situ ada Jalan Ampera 3. Aha. Alamat penerimanya katanya rumahnya di sebelah masjid atas nama Putri. Oke, jadi Ketemu itu alamatnya tapi Mas. Ya, alamatnya ketemu tapi atas nama putrinya nggak enggak. ada. Oke, Abang mohon maaf sebentar Bang. Sebelum dikirimkan barang, apakah Abang sempat nanya kepada dua orang ini apa ini isi paketnya? Karena kalau nanya enggak, di aplikasi tertera itu baju dan makanan. Baju dan makanan. Oke. Baju dan makanan. Dari penglihatan Abang, ya menerima orderan sudah hal yang biasa ya, sebagai ojek online. Tapi ketika melihat gelagat mereka seperti apa? Apa biasa aja atau Abang tidak memperhatikan karena ini hal yang biasa? Kalau menerima orderan udah biasa. Tapi memang ada gelagat mereka buru-buru. Mau naik angkot gitu. Oke. Minta cepat-cepat. Baik, kemudian Abang antarkanlah ke alamat yang dituju untuk mencari yang namanya Putri. Iya. Tidak ada yang namanya Putri di rumah tersebut. Pas saya sampai tujuan, saya berhenti di masjid. Di situ ada dua ibu-ibu olahraga. Saya tanya, atas nama Putri sebelah masjid, oh nggak ada. Baik. Bang, selama mengantarkan paket tersebut, apakah Abang mencium, mohon maaf, jika memang jenazah yang sudah beberapa hari kan ini bisa mengeluarkan ya aroma yang berbeda. Kalau aroma itu nggak ada, karena kan saya letak di depan, dekat stang sepeda motor ya. Oke, jadi tidak mencium aroma apapun ya. Nggak ada aroma. Kemudian setelah mencari alamat tersebut tidak ada yang namanya Putri, apa yang Abang lakukan? Karena dia sempat chat juga pas saya sampai tujuan itu, Bang tolong titipkan ke Marbot. Oh gitu. Ya. Orangnya yang itu dua itu. masjid ya. Marbot Ya, masjid. Masjid. yang ngurusin Abang carilah marbotnya. Ibu-ibu yang di masjid itu bilang marbotnya tidak ada. Jadi saya kan curiga. Ya. Sebelumnya saya udah chat bahwasannya saya dari ojol mau kirim barang untuk standby di lokasi. Tapi kenapa untuk dititipkan? Di situ saya curiga, saya pindahkanlah paketnya itu dari depan ke belakang, yang rata gitu. Nah, disitulah karena diikat saya buka untuk mastiin isinya apa. Karena ada kecurigaan gitu. Ada ya. kecurigaan kenapa harus dititipkan. Pas dibuka, Di bagian atas itu ada sajadah sholat, ditutup, bayinya di bagian bawah. Kelihatan wajahnya, wajah bayi. Apakah Abang yang membuka secara langsung atau Abang meminta orang untuk menemani Abang membuka paket tersebut?
Kalau yang membuka langsung saya, karena saya mau curiga, pengen memastikan. Oke, setelah abang menemukan ternyata di dalamnya ada jenazah seorang bayi, apa yang abang lakukan? Itu saya kaget kan, itu saya bilang ke ibu-ibu itu, dan ada warga yang bantu untuk lapor ke Polisi. polisi, ke kepala lingkungan. Saya juga lapor ke komunitas Godam sama Pantherhood untuk diinfokan ke Gojek. Oke, sebelum itu warga sekitar apakah menaruh curiga kepada abang? Karena ini kan satu kejadian yang mereka juga barangkali semua orang juga belum pernah Iya. menemukan kejadian seperti ini. Ada yang sempat curiga sama abang? Ada sih, memang ada ibu-ibu yang curiga dia. Terus gimana ke Mas? Ya dia nanya menyudutkan lah gitu. Oke, tapi ya bisa Tapi, dilewati itu ya. semua ya. Karena kan patokan saya itu sesuai dengan aplikasi yang diojol. Abang apakah coba menghubungi nomor pengirim, ya adalah dua orang tersebut? Itu saya hubungi sudah nggak aktif, di WhatsApp juga nggak Oke, aktif kemudian juga. nomor penerima atas nama Putri itu juga tidak aktif? Tidak aktif. Oke, jadi kedua nomor sudah tidak aktif. Tidak Dilaporkan ke pihak kepolisian. Iya. Lantas berapa hari setelah kejadian tersebut abang melaporkan ada titik terang? Itu kan polisi langsung datang. Hari itu juga saya sempat diperiksa. Besoknya pelaku sudah tertangkap. Oh gitu ya. Langsung Luar biasa tertangkap. ya. Luar biasa kepolisian Iya. ya. Cepat sekali ya. Polisi langsung datang. Ketika polisi langsung datang, apakah abang dan juga polisi sempat datang ke tempat pengiriman di pinggir jalan yang tadi sempat Yang disampaikan TKP oleh abang? awal pertama. Oh itu langsung kan setelah saya diperiksa, saya langsung diajak sama pihak polisi untuk ke TKP. Oke. Dan Di memang mana sudah posisinya tidak ada. awalnya, Yang awal pertama. pengantarannya. Baik, dan yang menjadi lebih mengenaskan lagi adalah karena hubungan para pelaku. Ini dia. Polisi tangkap pengirim paket mayat bayi via ojol. Pelakunya kakak adik. Ini orangnya ya Mas ya? Iya. Ya. Udah aja tuh mau. Yang kakaknya yang cowok? Yang Atau- cowok. Oh yang cowok. Oke, baik. Dirilislah oleh pihak kepolisian. Ini adalah terduga pelaku. Akhirnya abang apakah sempat dipertemukan dengan mereka oleh pihak kepolisian? Itu belum pernah dipertemukan, tapi sempat diperiksa ulang sama unit PPA polisi. Jadi tidak dipertemukan secara langsung, tapi apakah abang mengkonfirmasi iya betul melalui foto misalnya atau video bahwa ini adalah pelaku yang mengirimkan barang tersebut? Itu sempat ditanyakan saat diperiksa dan saya mengiyakan. Memang abang yakin Ya. betul itu adalah mereka? Karena ciri-cirinya juga laki-lakinya itu dia berkumis tipis dan perempuan itu dia lebih pendek. Ini abang, betul. Kita mau Ini orang klarifikasi dari abang, betul ini adalah mereka yang mengirimkan paket kepada abang saat di pinggir jalan? Oh ya itu benar, tapi saat pengiriman paket perempuannya itu dia pakai jilbab. Pakai jilbab. Oh mengelabui mungkin. Iya. Oke. Akhirnya pihak kepolisian sudah merilis dan memang mereka adalah kakak beradik yang kabarnya bahwa memang mereka tidak tinggal serumah katanya. Kalau tinggal serumahnya saya tidak tahu, tapi memang infonya dia itu kakak beradik. Yang kabarnya mereka tinggal di kosan ya. Ya, karena tertangkapnya juga di kosan. Iya. Oke. Dokter Boyke mau menambahkan atau barangkali Iya. menanggapi? Saya dengar juga bahwa anaknya tuh dilahirkan prematur ya. Jadi karena tanpa pertolongan udah jelas anak prematur meninggal. Jadi artinya kecacatan itu terjadi pada waktu anak itu masih di dalam kandungan. Oke. Ya. Pertumbuhan dan- janin ya? Iya. Ketika masih dalam bentuk janinnya juga sudah ada kecacatan. Jadi sering mengatakan bahwa kok fisiknya kayaknya normal aja. Fisiknya normal. Tapi IQ rata-rata di bawah 25. Kalau Jadi melakukan kalau hubungan melakukan sedara, hubungan iya. sedara. IQ di bawah berapa dok? 25. Wow. Belum lagi kelainan-kelainan yang lain yang nantinya akan muncul seperti kelainan-kelainan imunologis, ya. Kemudian ya kesulitan untuk punya anak dan seterusnya. Oke. Dan juga kelainan organ dalam. Organ ya. dalam yang nggak kelihatan dari Dok, luar. ini tuh banyak berita yang beredar di luar sana yang menyebutkan bahwa sang adik diduga, ini masih dugaan ya, ini berita yang beredar. Dugaan sang adik adalah seorang wanita tunasusila. Gimana itu dok? Kalau misalnya adiknya itu umur berapa, masa sudah menjadi wanita tunasusila umur segitu? Berarti kan
dia kalau dia dari kecil sudah menjadi wanita tunasusila, saya tidak tahu umurnya berapa ya. Berarti kan dia memang sudah dalam tanda kutip kecanduan seks juga kan. Atau barangkali memang ada pendidikan dasar dari keluarga, dari Yes. orang tua yang tidak sempurna sampai akhirnya dia bisa berbuat seperti itu ya. Kita pernah melakukan penelitian bahwa anak-anak kecil yang menjadi tunasusila itu biasanya dibesarkan dari keluarga yang ekonominya bawah. Ya, contohnya saya sebut saja salah satu Jawa Barat itu ada yang umur 17 tahun sudah nikah 9 kali. Setiap panen dicerai. Itu ada kejadian. Ada ya. Jadi faktor ekonomi juga memang turut berpengaruh di faktor risiko ya. Makanya saya setuju juga bahwa kenapa tadi ada pernyataan bahwa bansos itu sebaiknya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bang Yusuf, ini kan pasti kejadian pertama dan semoga yang terakhir buat siapapun ya. Iya. Tapi sepengetahuan abang dan juga barangkali abang kan punya komunitas kalau ojek online, apakah mereka punya pengalaman yang kurang lebih sama? Kalau untuk pengalaman yang seperti ini baru pertama kali kasusnya. Kalau yang lain biasa paling barang-barang yang lain gitu. Bang, Oke, jadi Bang. trauma nggak bang? Kalau nantinya lagi misalkan ada yang Setiap berat kali nanti gitu. ketemu. Jadi trauma nggak? Mungkin kan biasanya ada trauma tersendiri kan kalau Iya, misalkan. iya, Kalau yang nggak pernah mengalami ini, kalau abang kan pernah. Nextnya misalkan kayak dibungkus-bungkus gitu, jadi ini nggak? Kalau trauma pastinya trauma Pasti, saya. ya. Untuk kedepannya pasti lebih hati-hati dan kita tanya juga. Diperiksa sendiri nggak? Periksa sendiri. Bang, Iyalah, jadinya pastikan. ada kebijakan nggak dari teman-teman komunitas? Karena komunitas ojek online ini begitu solid sekali. Akhirnya ada kebijakan tersendiri yang sudah dibicarakan sama teman-teman komunitas ojek online di Medan? Kalau komunitas kayak Godam, kayak Pantherhood itu teman-teman yang ngebantu lah. Itu paling menyarankan untuk lebih hati-hati, lebih teliti, dipastiin lagi isinya apa, baru dikirim gitu. Oke, baik. Sekali lagi ini sebagai sebuah pengingat bahwa itu sekali lagi adalah tindakan terkutuk yang tentu saja tidak dibenarkan ya, agama manapun. Yang pasti kita berharap semoga ini adalah kejadian terakhir. Bang Yusuf, terima kasih banyak sudah berbagi terima cerita kasih. bersama kami. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Siang. Pagi-pagi ambiar geger. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih bintang tamu kita pagi hari ini. Makasih ya. Semangat Roma. Sehat-sehat ya buat Bapak ya. Terima kasih Medina, banyak. terima kasih. Terima kasih banyak atas Dokter ceritanya. Boyke, Dokter terima Boyke, kasih. terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Abang Yusuf, terima kasih banyak. Pagi hari ini mengajarkan kita begitu banyak hal sekali bahwa kesehatan raga penting, tapi jangan lupa ada satu hal yang jauh lebih penting juga adalah kesehatan jiwa. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.